Kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah tema Natal kita tahun kemarin, tapi saya digerakkan Tuhan untuk mengambil ayat ini karena hari-hari hidup kita akan sangat rentan dengan roh-roh kemalasan yang membuat kita tertidur dan tidak berjaga-jaga, karena manusia duniawi kita seringkali lebih dominan daripada manusia roh kita. Karena itu saudara, kita perlu berjaga-jaga, dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita kaum bapak agar kita tidak kendor kerajinan kita, biar roh kita menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Saudara, bukan kita saja yang mengalami dampak kemalasan rohani. Murid-murid Tuhan Yesus juga saat Yesus sudah mati disalibkan, mereka seperti kehilangan semangat, dan mereka seperti kehilangan seorang pemimpin. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa Yesus akan mati seperti itu, dan mereka seperti dipermalukan. Banyak di antara mereka kecewa. Tapi setelah Yesus bangkit kembali dari kematian itu dan naik ke surga, mereka punya semangat yang baru lagi, bahwa apa yang tidak terpikirkan oleh pikiran mereka hari itu menjadi kenyataan, bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Nah saudara, kita pun seringkali mengalami dampak seperti ini di sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya kadang Tuhan tidak perhatikan kita, seolah-olah sepertinya Tuhan tidak peduli, dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa dalam hal ini Tuhan tidak menolong kami? Kenapa dalam hal ini Tuhan tidak bertindak sesegera mungkin untuk menolong saya? Seperti Tuhan meninggalkan kita. Dan ada faktor-faktor yang lain yang membuat kita kadang jenuh untuk datang kepada Tuhan. Termasuk bahkan seorang hamba Tuhan pun pasti pernah mengalami kejenuhan rohani dari berbagai hal yang terjadi, baik dalam pelayanan, bisa saja kecewa terhadap sesama pelayan, bisa saja kecewa terhadap respon jemaat dan lain sebagainya. Banyak hal, bahkan jemaat juga mungkin bisa malas beribadah. Mungkin kalau kita melihat seperti ini, hanya 6 orang, ya manusia daging kita akan berkata, malasnya semana sodong jalma, molani terus naruh. Itu akan berkata-kata secara hati nurani, akan berkata seperti itu. Nah saudaraku, ini hal yang berbahaya bagi orang yang percaya memegang teguh janji Tuhan. Dan Yesus berjanji kepada kita, asalkan kita setia, Dia pasti memperhatikan kita. Nah saudara, kita melihat banyak kaum bapak yang kendor untuk datang beribadah. Seperti hari Kamis seperti dia, hari Minggu mereka datang, hari Kamis mungkin mereka berkata, nggak usahlah, sedikit kalinya kami. Mungkin ya, saya hanya berpikir secara pikiran saya sendiri. Ya kalau sedang bekerja tidak masalah. Tapi
saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang perlu kita ingat, bahwa bagaimana kita melihat murid-murid Tuhan, begitu melihat Yesus bangkit dari kematian itu, artinya bahwa janji Allah tidak pernah berdusta. Nah, sekarang ini apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saudara sebagai kaum bapa? Saudara sudah mengecap kasih karunia Tuhan, sudah banyak mengenal firman Allah, bahkan menghafal firman Tuhan. Janjinya tidak pernah berubah. Sekarang ini mumpung kesempatan kita masih sehat, usia kita sudah 40 ke atas, mumpung masih kuat untuk memuji Tuhan. Sekalipun kita hanya beberapa orang, namun tetaplah kita datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kendor semangatmu, saudara. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Justru disinilah dilihat oleh Tuhan. Sesungguhnya seperti apa engkau datang kepadaku? Apakah engkau melihat banyaknya orang? Apakah engkau melihat pelayan-pelayan atau apapun? Allah sedang memperhatikan kita, sedang memuji kita. Bahkan saya pun seperti itu sebagai hamba Tuhan. Waduh 5 halak nilayana, waduh 2 halak, waduh 3 halak. Tapi saudaraku, kita jangan mundur sama sekali. Yesus ada di sini dan Dia pasti pedulikan kita. Nah, saudara, kuncinya saudaraku, kesempatan inilah kita pergunakan. Baik tidak baik waktunya, kita pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ang gunung marsay kita dan buyo mardalan, Diyo namin, takkan ang melapatan namin. Bakalan nahudul nama kita. Saya kalau melihat mertua saya sedang ada di sini, mertua saya laki-laki, tidak bisa lagi saya ajak ke gereja seperti ini, karena dia duduk saja lama-lama sudah gak kuat. Dia kebanyakan berbaring di rumah. Lalu saya berpikir, soalnya maafin membantu aja lumayan. Saya melihat mertua saya bukan orang yang rajin beribadah. Nah, sekarang dia sudah tua, tidak bisa lagi beribadah. Dulu muda pun tidak beribadah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berpikir ke depan, kita bertambah usia kita. Nah, sekarang ini masa muda kita pergunakanlah ini, saudara, sehingga tidak ada nanti timbul penyesalan bahwa hari-hari ini sangat jahat. Mumpung hari ini ada sukacita, damai sejahtera masih terus menyertai kita, datanglah terus kepada Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan ini supaya kita tetap rajin dan tidak kendor. Lalu Tuhan berkata, rohmu tetap menyala-nyala. Seperti apa supaya roh kita tetap menyala-nyala? Saya tidak akan bisa roh saya menyala-nyala tanpa ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Mustahil. Daging ini tidak bisa terus menyala-nyala. Tapi kuncinya supaya rohmu menyala-nyala adalah adakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Roh kita tahu Tuhan. Martamiah kita 6 2 hari 3 hari bersempat sadari. Yang penting kita membutuhkan hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara saudara dengan Tuhan. Nah, ketika kita punya komitmen seperti ini, kita harus dekat dengan Tuhan. Setiap pagi laporan kepada Tuhan dalam doa kita. Setiap mau tidur laporan dalam doa kita. Kapan waktu kita pergunakan untuk Tuhan. Saya percaya roh kita akan tetap menyala-nyala. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak mungkin saudara Simbolon ini akan menyala-nyala rohnya ketika dia tidak pernah berdoa, ketika dia tidak pernah berpikir tentang Tuhan, ketika dia tidak pernah berpikir untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tapi akan menyala-nyala saat memikirkan tentang Tuhan, tentang hal-hal surga, tentang firman Allah, tentang hubungan mengasihi sesama manusia. Bagaimana Tuhan datang untuk orang berdosa. Nah, sebagai orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan lewat kasih karunia-Nya, maka saya pun harus seperti Tuhan. Saya datang untuk orang-orang yang berdosa, memberitakan kabar baik. Nah, ketika itu terjadi dalam mindset kita ini, saudara, saya percaya
roh kita akan tetap menyala-nyala. Itu kuncinya saudara. Jadi mulai sehari tanah kepala mantan yang dijamu dan kata jawab firman Tuhan, roh kita akan loyo, akan lemah saudara. Saya sudah merasakan itu sebagai hamba Tuhan. Kalau saya kurang berdoa, sumonda gali melayani bigali, dan binoto halus jahon, dan binoto Allah jadi tahun. Tapi ketika roh kita terus berhubungan dengan Tuhan, oh Tuhan, aku ingin melayani Engkau Tuhan. Aku ingin berbicara hari ini tentang kerajaan-Mu, tentang perkataan-Mu itu. Tuhan, katakanlah kepada hamba-Mu ini, katakanlah lewat mulutku ini, agar aku bisa memakai dengan kuasa-Mu, sehingga kelemahanku itu Tuhan, aku bisa atasi hanya dengan kekuatan-Mu. Saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan berkata, layanilah Tuhan. Ini hal yang terakhir dikatakan oleh penulis kitab Roma ini, saudara. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian itu, dia mengetes Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi Tuhan. Dia bertanya 3 kali, dan Petrus menjawab 3 kali. Lalu Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, keinginan Tuhan bagi saya dan saudara adalah supaya semakin banyak orang yang percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya dia datang kepada Yesus. Itulah kerinduan, tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Pujian kita setiap hari, mungkin setiap hari Minggu, berkata, aku mengasihi-Mu Tuhan. Buktikan, Bapak saudara, dengan apa? Layanilah Tuhan. Saudara, layani Tuhan. Biar engkau tidak disebut seorang pelayan secara formal, tapi layani dia dengan apa yang kau mampu. Mungkin engkau punya uang, layani dengan keuangan. Mungkin engkau punya kemampuan untuk berbicara di depan publik dengan bagus, layani Tuhan. Mungkin engkau punya talenta yang lain, engkau punya talenta musik, engkau mungkin apapun yang engkau punya yang diberikan oleh Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Melayani tidak hanya untuk pelayan Tuhan seperti ini. Melayani artinya memberikan yang terbaik bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Meski secara formal saudara tidak dikatakan, oh dia seorang pelayan, tidak. Ketika saudara bisa memberikan yang terbaik, orang lain senang karena saudara. Ada masalah yang terjadi bagi orang lain, saudara hadir di situ sebagai orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu juga pelayanan. Berikan, layani Tuhan. Di pekerjaanmu juga, apa pekerjaanmu? Berikan yang terbaik untuk perusahaan. Layani Tuhan. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada. Bayan mana renggani, nami dia perlu tinggal, semua itu yang baik itu hanya untuk Tuhan. Jadi tidak akan sekedar melayani di rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, layani Tuhan. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kalau engkau mampu menolongnya, berikan yang terbaik. Mungkin dia tidak satu kepercayaan dengan kita, mungkin agamanya beda, layani Tuhan. Berbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu sangat mantap sekali rasanya. Kalau saya membaca firman Tuhan ini, apa yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Luar biasa itu saudara. Nah malam hari ini saudara, 3 perkataan ini saja kita pegang malam hari ini. Jangan kerajinanmu kendor. Terus semangat untuk datang terus menyembah Tuhan. Yang kedua, rohmu menyala-nyala. Bagaimana rohmu bisa menyala? Terus perkuat hubunganmu dengan Tuhan, mantapkan hubunganmu dengan Tuhan, dan melayanilah Tuhan. Hari ini saudara, kita banyak bergumulan.
Doa syafaat juga pelayanan saudara. Kalau saudara berdoa syafaat di rumah itu juga pelayanan. Karena pelayanan doa syafaat itu saudara, tidak semua orang punya karunia. Ada orang karunianya di situ, sukanya mendoakan orang lain, itu karunia doa syafaat. Itu juga pelayanan. Terkadang kita berdoa di rumah, uludujul halan itameko daripada diri kita. Karena apa? Karena di dalam kita ini ada kasih yang datang dari surga, seperti mata air yang terus berbual-bual, mengalir terus. Nah, malam hari ini saudara, firman Allah ini dalam ibadah ini mengajak kita, tetaplah konsisten iman kita. Sekali mengikut Tuhan Yesus, tetap selama-lamanya mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.